Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan dengan NIM 0302 128 2227 dari kelas A Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan opini saya mengenai tantangan dan solusi dari pengelolaan air tambang. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu case dari perusahaan yaitu ETLO yang berada di Kalimantan. Baik, dinamika terbentuknya air tambang dan ancaman lingkungan. Air tambang terbentuk itu akibat interaksi antara air hujan atau air tanah, oksigen, dan mineral sulfida seperti pirit atau FeS2 yang terpapar ke permukaan akibat aktivitas penambangan terbuka. Proses oksidasi mineral sulfida menghasilkan senyawa asam sulfat, menurunkan pH air, dan melarutkan logam berat seperti besi dan mangan. Air dengan tingkat keasaman tinggi ini disebut air asam tambang atau AAT. Ini pun ada beberapa dampak dari terbentuknya air asam tambang dan ancaman bagi lingkungan. Yang pertama yaitu penurunan kualitas air permukaan dan air tanah. Kemudian peningkatan kandungan logam berat. Kemudian kandungan pada ekosistem sungai atau danau. Dan kemudian potensi pencemaran jangka panjang. Dan analisis sistem pengelolaan air tambang di PT Adaro Indonesia. Yang pertama yaitu saluran drainase dan sedimentation pond, yang mana saluran drainase berfungsi mengalirkan air tambang dan limpasan ke settling pond. Di tahap sedimentation pond terjadi pengendapan partikel tersuspensi atau TSS secara fisik. Kolam ini didesain dengan kemiringan tertentu agar aliran air cukup, tenang sehingga pengendapan berlangsung efektif. Kemudian yang kedua yaitu ada safety pond, yang dimana safety pond berfungsi sebagai penampung sementara air limpasan, terutama saat curah hujan tinggi, sekaligus sebagai tempat pengendapan sekunder. Floating inlet digunakan untuk mengatur debit air yang masuk ke kolam berikutnya, memastikan kapasitas tampung tetap optimal saat hujan ekstrim. Kemudian ada treatment pond, mana pada treatment pond air tambang dicampur dengan bahan kimia penetral atau misal kapur ataupun tawas untuk menaikkan pH dan mengendapkan logam berat. Proses pengadukan membantu pembentukan vlog atau gumpalan partikel sehingga logam berat dan TSS dapat diendapkan secara efisien. Kemudian yang terakhir ada itu mud pond, yang mana mud pond berfungsi sebagai tempat penampungan lumpur hasil pengendapan dari kolam sebelumnya. Lumpur yang mengandung logam berat dan partikel terbuang secara aman, mencegah pencemaran yang lebih lanjut. Kemudian, efektivitas pengelolaan berdasarkan data lapangan. Hasil pengujian kualitas air tambang setelah melalui serangkaian settling pond di PT Adara Indonesia, yaitu menunjukkan pH meningkat menjadi 6,07% atau mendekati netral, 0,07. Kemudian kandungan Fe turun menjadi 0,0465 mg per L. Kemudian kandungan Mn turun menjadi 1,3513 mg per liter. Kemudian juga TSS turun menjadi 35 mg per liter dan efisiensi pengurangan polutan lebih dari 50%. Satu, lebih dari 50%. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dan keterbatasan sistem pengelolaan. Yang pertama itu kebutuhan luas, yang dimana settling pond memerlukan area yang cukup besar, sehingga implementasinya menjadi sulit di lokasi dengan keterbatasan lahan atau topografi yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua yaitu ada perawatan dan operasional, yang dimana kolam pengendapan memerlukan perawatan rutin untuk mengatasi pendangkan akibat akumulasi lumpur. Jika tidak, efektivitas pengolahan akan menurun drastis.
Yang ketiga yaitu ketergantungan pada bahan kimia, di mana penggunaan bahan kimia seperti kapur dan tawas meningkatkan biaya operasional dan menimbulkan potensi residu kimia baru di lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada efektivitas terbatas pada debit besar, yang dimana saat musim hujan dengan debit air tinggi, kemampuan settling pond dalam mengolah air tambang bisa terlampaui, sehingga risiko pencemaran tetap ada. Adapun alternatif dan inovasi dalam pengelolaan air tambang, yaitu ada empat. Ada pengelolaan pasif atau wetland buatan, kemudian metode enkapsulasi material PAF, kemudian pengelolaan aktif dengan optimalisasi dosis kimia, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi monitoring real time. Pengelolaan pasif. Pengelolaan pasif menggunakan wetland buatan konstruk atau wetland menawarkan solusi ramah lingkungan dan biaya rendah. Sistem ini memanfaatkan proses biologis dan kimia alami untuk menetralkan pH dan mendapatkan logam berat. Namun, waktu yang dibutuhkan lebih lama dan efektivitasnya sangat tergantung pada desain serta pemeliharaan. Kemudian yang kedua yaitu ada metode enkapsulasi material PAF. Enkapsulasi material potassium acid forming atau PAF dengan material non-acid forming NaF dapat mencegah terbentuknya air asam sejak awal. Metode ini menutup atau membungkus material pembentuk asam agar tidak kontak dengan air dan oksigen, sehingga reaksi oksidasi dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu pengelolaan aktif dengan optimalisasi dosis kimia, yang dimana penggunaan bahan kimia penetral harus dioptimalkan agar efisien secara biaya dan tidak menimbulkan residu berbahaya. Penelitian dengan metode jar test dapat menentukan dosis optimal kapur atau tawa sesuai karakteristik air tambang di setiap lokasi. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi monitoring real time. Penerapan sistem monitoring kualitas air secara real time menggunakan sensor pH, TSS, dan logam berat dapat membantu deteksi dini dan pengambilan keputusan cepat dalam pengelolaan air tambang. Pun ada cara atau pandangan saya dalam memperbaiki pengelolaan air asam tambang di Indonesia, yaitu yang pertama eh, transparansi dan pelibatan publik, yang dimana hal ini meningkatkan transparansi data kualitas air tambang dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan serta pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum yang tegas, yang mana pemerintah harus menindak tegas perusahaan yang lalai dalam pengelolaan air tambang dan menyebabkan pencemaran lingkungan, karena itu dapat merugikan masyarakat, merugikan negara, dan juga pastinya dapat merusak kehidupan. Kemudian optimalisasi kombinasi metode, yang dimana mengombinasikan metode pengelolaan pasif dan aktif untuk memperoleh hasil yang optimal, menyesuaikan dengan karakteristik lokasi tambang. Kemudian peningkatan riset dan inovasi, dukungan riset untuk menemukan teknologi pengolahan air tambang yang lebih murah, efektif, dan ramah lingkungan pastinya. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi operator, operator tambang, dan regulator agar mampu mengelola air tambang secara profesional. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil, permasalahan air tambang di industri pertambangan batubara Indonesia merupakan tantangan yang nyata, harus dihadapi secara serius dan sistematis. Pengalaman pada PT Adaro Indonesia menunjukkan bahwa sistem settling pond mampu menurunkan tingkat pencemaran air tambang secara signifikan. Namun, tantangan operasional dan kebutuhan inovasi tetap harus menjadi perhatian. Sinergi antar perusahaan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan air tambang yang berkelanjutan. Sehingga manfaat ekonomi pertambangan tidak harus dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan komitmen,
inovasi, dan kolaborasi yang kuat, pengelolaan air tambang yang efektif dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan di negara kita di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai opini saya dalam pengelolaan air asam tambang atau main water management. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila masih dapat kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.